orang yang hatinya lembut, dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu. Berapa banyak laki-laki ya takut sama perempuan, tapi belakangan ini laki-laki biadab sama bini KDR. Kalau nggak suka pulangin baik-baik ya. Jenong udah malu, udah nggak nafsu, udah gini ya umpama ini malu ya. Ya umpama bang kalau ada makanan ada udah gabus tadi ya, pulangin baik-baik, jangan dibanting. Ya. Siapa anak siapa yang bapaknya nggak marah? Lu nggak ngaji artis, jadi perempuannya kalah lagi. Kalah kata gua, ada seorang kampung Cianjur lah. Coba kalau orang di sini nggak bisa. Udah lapor ke polisi, biarin dia dibebak dulu bang. Bentar, baru kasih perhatian. Saya laki-laki, kita laki-laki, kita nggak setuju laki-laki berbuat kekerasan, betul bang? Saya cerita pak, tahun 90-an belum ada Alfamart ya, belum ada Indomaret, belum ada toko-toko modern. Dulu di Lipo namanya ada Matahari. Betul nggak? Matahari nggak di Lipo. Saya ngajar di Matahari, bayangin Ustaz ngajar di Matahari, nggak leeh dia bagus. Oh, itu karyawati Matahari pakai rok segini kok. Kalau ini mama pakai kudungan ongkong, pakai baju segini kok. Ada 150 karyawan-karyawati, 80 orang itu kebanyakan wanita, masih gadis semua kok. Kita ngajar di sono, pikir sampai toeng. Asal kita ngajar di Matahari, banyak anak muda. Bisa siapa nih dari sono? Ikutlah, pada belagu, pada beli tisu. Ngajinya pakai segini. Duduk madep kita. Siapa yang gak kuat? Iman bertahan ingin. Kenapa kita ngomong dari hati yang paling dalam, jangan munafik. Ustaz juga manu. Ngajinya cuma 75 menit. Sedang kurang lah kalau nggak salah. Ngajinya tempat show kosmetik. Karena perempuan pada pendek, pakai rok, kita ngajar nggak bisa begini bang, beradab. Nggak kuat kita. Jadi pada sana kita juga begini. Serius gua ngomong ini nggak ngambil untung pas modal. Itu ada satpam dari Ambon, agamanya Kristen. Ngaji kok Kristen. Begitu kita ngajar, saudara-saudara, mari kita mulai taklim. Nggak sono, mari bersini. Teriak di satpam, Pak Ustaz, mengapa Pak Ustaz menghadap ke sana? Kita bagus itu. Ambon. Nah kita berbalik. Sebab di sana aku dilahirkan. Kita tunjuk kok. Boleh pada. Perempuan jangan makin dibanding lain, dilihatin deh, nangis. Betul. Bu, kita laki-laki ini bu, katanya capek nyari duit. Perempuan lebih parah. Ini saya bukan lagi porok perempuan, Pak, maaf ini ya. Bapak pernah lihat bini beranak gak sih? Laki pengen sayang sama bini lagi beranak, tongkrongin laki apa? Lu berangkat kita berbeka. Ajak pulang dan pulang. Kunci. Ada baik kalau ngasih ke tongkrongannya. Cara bela. Bersamanya itu akal main. Iya, ada baik itu cilik nangis pulang. Orang bapaknya nggak hadir, bapaknya nggak pakai kolor, bisa di rumah. Maka ngaji habis maghrib yang enak. Pak, habis maghrib bayang maghrib jangan pulang. Kalau ngaji habis isya, apa kata jemaah? Saudara mah pulang dulu ah.
Ustaz lagi habis isya, pulang itu si goblok. Yang paling mau bini celentang, udah gak bakal balik. Bu, ada orang nih berdua lelaki. Dia kawan akrab Pak, dari masih bocah sampai tua bangsa, kayak saudara orang lain. Pokoknya dia susah, dia senang. Kerjaannya tukang mancing. Tuh orang punya anak 3, kerjanya mancing, hidup anaknya Pak. Allah mau, jangan main-main. Dia kita kaya, kadang-kadang kita nggak cukup kaya Pak. Ini si A sama si B, si Jenong sama si Dagul berteman. Kerjanya mancing, mancingnya malam nih mah. Siang mah gaman. Tau gaman? Sepi. Kata si Dagul, Nong, lo kalau mancing ada tanda-tanda enggak? Maksud lo, kalau gue mau begini nih, gue asal mancing, izin sama bini. Mancingnya habis sisa, masih ngaji. Maksud lo, kalau bini gue miring ke kanan tidurnya, juga mancing dapat ikan banyak itu. Belum iya. Bini lo, lah bini gue mana kiri, dikit lo. Nah, berangkat. Tapi suatu ketika gue mau mancing, kata si Dagul, bini gue nggak miring kanan miring kiri, tentang jadi mancing, lama jujur gue di situ. Apa ini? Lah nggak jadi mancing, lah ngeger. Ibu, jadilah wanita perempuan paling gampang masuk surga, maka ngajak. Jangan duit baik cari itu. Duit perlu, tapi rohani juga perlu kita kasih keterangan. Perempuan yang bagaimana, isinya yang bagaimana, kata Nabi, imra'atan afifatan lillahi walizawjiha. Perempuan yang sama Allahnya rajin ibadah, sama lakinya enggak taat. Terserah abang mengerti. Tuh cakep begini begitu tuh. Belum mati jangan dikubur kan. Gak bisa Bang, pokoknya nulisan saya Bang, semua. Ada perempuan setan itu. Bu, terima. Silakan abang mau kasih berapa. Yang penting abang ikhlas, abang ridho, saya mendapat keberkahan. Sampai kocok-kocok di aku malu. Banyak ini. Di sini mah nggak ada nih, di sini mah. Kalau soalnya marah-marah apa ini? Imro'atan api. Ayo Bu, pengen masuk surga modalnya sederhana. Tetapi kalau perempuannya jahat, sama laki nggak hormat, sama mertua juga ngebladis, kan banyak perempuan Bu. Saya mau tanya nih, ada setan perempuannya? Ada setan laki, ada setan perempuan. Dan setan mah nggak ada yang tua, nggak ada yang muda, muda terus. Bapak pernah nggak ngeliat setan sakit? Pernah dengar di TV setan kena COVID? Setan mah nggak sakit, nggak susah. Dan setan nggak pernah ribut sama setan. Pernah nggak ada berita setan Jababeka sama setan Kampung Ramad tawuran? Biar dilaknat kita ambil kebaikannya. Setan nggak pernah ribut, setan nggak jahat sama setan. Sama setan nggak jahat, sama orang na'udzubillah min. Kedua, ciri perempuan penghuni surga, ya. Mauludan sabirotan qai'atan. Perempuan yang anaknya banyak. Nah ini masalah kaitan sama KB nih ya. KB keluarga sekarang mah kita dengar KB keluarga berencana. Kalau dulu mak saya KB juga, cuman keluarga bererot. Nih nenek tanya tuh, anaknya 15 nih, udah anak sampai pada lecet kita. Saya anaknya 16, keluarga saya Bu, saya nomor 9. Berkah, biar banyak anak. Nih ibu
Mantri lagi hamil ya, doain ya 8 bulan Bu. Minta air minum mudah-mudahan ya, biarin mantri, biarin bidan juga beranak mengeper juga, betul Bu. Sebab bocah umumnya anak Indonesia bayi Bu itu gedenya 3,5 kilo, ada yang 3,8, bener Bang. Jadi kita beranak kan hanya atuh sama bidan. Masih dijenong lahir anaknya laki-laki berapa kilo? 3,8. Gedean mana? Ada nggak segede pepaya bocah? 3,8 kilo keluar dari gerodogan. Perempuan mana yang gak menjerit? Makanya mengatakan, laki nggak? Jangan rasa ini Pak. Bukan begitu. Mikirin bayar, saya salah. Kayaknya mah penyakitnya seimbang, laki pusing, bini pusingnya. Oh, beranak 3,8 kilo, gede nggak tuh bocah? Masuknya masak on tidak berapa gitu. Benar. Oleh karena itu, kembali ciri-ciri perempuan yang penghuni surga, anaknya banyak, anaknya dididik sama agama. Tolong ini Pak, nanti anak kita nih Pajar, udah SD bocah, ini apa nih? Kita masih hidup sekarang nih, insya Allah kampung Rahmat masih ada pengajian, masih ada masjid, masih ada yang beragama. 20-30 tahun, saya nggak jamin. Sekarang ada Ustadz Dharma, Ustadz Komin, Ustadz. Asal Ustadz yang mati deh, bingung. Bingung Pak. Ustadz mati, nggak ada pemilihan Ustadz. Coba RT mati, segera aja banyak yang mau ganti. Ada RT ini. Nah, orangnya. Nah, di depan RT, apa kabar? Sehat. Hilang nih. Benci tuh manisnya. Mati kelasnya. Ada yang begitu Pak. Bener-bener. RT mati, hidup aja banyak banget calon. Makanya penting Ibu ngaji. Kita jangan jadi setan tampangnya orang, tapi jiwa hatinya iblis. Na'udzubillah min. Ini udah kemari-mari Bu nih lihat tuh. Maka saya maaf Bapak pribadi saya, Bapak jangan ikutin saya. Udah gak resep nonton TV. Enggak kasus Sambo, kasus Resti. Korupsi narkoba, kagak ada pernah pisah. Selamat malam, Presiden Republik Indonesia bulan depan bakal ngebagi beras kepada rakyat. Belum ada berita begitu. Maka kamu dengan TV dah beres sudah. Udah main pugo aja udah. Tuh pugo. TTS. Ya di HP ada pugo. Tahu ya? Yang nggak punya HP oh. Dua ya. Satu, perempuan dapat dari Bu memelihara diri dan taat kepada suami serta taat kepada Allah Subhanahu. Kalau sama suaminya perempuan taat, sama mertuanya sama kok. Dengerin nih. Ibu sayang sama laki. Sama mertua sama tuh. Laki kita yang beranak kita. Mertua kita yang perempuan pomian. Jadi kita sama laki sayang, sama pomian sayang. Pomian punya saudara, Ani sayang juga. Begitu tuh hidup tuh. Maka ada pertanyaan kemarin Ustadz, emak saya meninggal dunia. Ini udah kasus, ini di zaman Nabi udah dijawab. Emak saya meninggal dunia. Saya nyesel Ustadz. Udah segede ini belum pernah nyenangin emak saya. Tapi keburu meninggal. Bagaimana saya nih bisa nggak ada kesempatan berbuat baik sama emak saya? Emak saya udah dikubur. Ada kata Nabi. Caranya bagaimana? Cari saudara emak lu. Emak kita punya empok, emak kita punya adik, emak juga. Emak kita punya teman. Teman emak kita masih hidup, datangin tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo ya.
Lu kemarin gue ingat malu, mak, saya ada rezeki dikit nggak banyak mak, cuma 5 juta nih. Sedekah tuh sama orang lain, temannya emak sama dengan kita berbakti sama emak kita. Maka yang punya emak bapak masih hidup, urusin emak bapak kita. Berkah. Jangan jadi setan berkepala manusia. Na'udzubillah min. Yang ketiga, wa in ghaba anha zaujuha hafizat nafsahu wa malahu. Ini kita laki kebanyakannya siang kerja ya Pak. Bini rumah tangga. Jika suami tidak ada di rumah, maka ibu jaga diri dan jaga harta suami. Itu kewajiban ibu. Maka maaf ini Pak, jika ada pelurah gue ngomong, sekali-kali boleh juga emak-emak diajarin silat. Jangan senam aja, senam. Jadi ngajarin pangkat doang Pak. Nah kalau laki nggak ada, orang banyak kekerasan bukan rumah tangga aja, kekerasan, kejahatan. Nanti di kelurahan dilatih ibu main silat. Ya bukan. Boleh Bu. Bapak-bapak juga begitu, menjaga diri. Di banyak kebutuhan manusia, laki nggak ada. Sekarang banyak kejahatan di jalanan. Sedih saya Pak. Maaf ini ya, perempuan lagi bawa motor ditarik jatuh, motor diambil, orangnya kelindes mobil. Maka besok mah ada maling naik motor, udah jangan diserahin polisi, ikat di tiang Pok. Masing-masing Pok golek api, sundutin aja, kelamaan diangus. Maaf ya, saya nggak bermaksud jahat, ngasih perhatian, tolong. Betul. Di dunia tidak ada satu perbuatan yang tidak beresiko. Ibu jadi perempuan, apa tugasnya? Ngurus rumah tangga, ya, ngurus anak, menjaga diri. Andai kata perempuan nggak kerja, laki yang kerja, sip. Cuman laki kerja, perempuan ngobrol. Laki dipusing di kantor. Olat Bu. Ya, sekian dari taruh. Sorry, sunatal duha rakaat ini Allah. Bayang 2 rakaat surahnya makruh amat. Yang pendek-pendek kan doanya Allah. Suami saya kerja, semoga sehat ya Allah. Pulang bawa duit ya Allah. Nah kalau begitu kan enak. Kita bagaimana? Laki kerja, bini kaprak-kaprakan. Betul Bapak? Ya kita nggak semua ada yang begitu. Nih Nabi kasih tahu yang keempat, wa'in hador, apabila istri ngelihat laki ada di rumah, katakanlah suami si di rumah, laki depan kita, amsakat lisanaha anha, perempuan solihah nggak berani ngomong dulu sama laki sebelum laki nanya. Ini Bu tidak mensulitkan wanita, justru mengangkat derajat wanita. Banyak banget laki yang takut perempuan. Takut. Ya, laki takut nggak dikasihnya yang kali. Ya, kita ngomong belakang. Jadi diem. Kalau tanya, lu masak sih? Alhamdulillah Bang, Abang udah makan. Mau makan nggak Bang? Mau. Apa lauknya? Daging Bang. Ya baru kata daging matang laki mah, daging mentah itu ya. Ya benar. Nah, laki mau kucing garong. Jadi 4 ini Pak nih, tanda-tanda secara umum. Maka dunia aman. Biar perempuan nggak kerja, doain. Apalagi ini mah, bininya bidan, lakinya nyucik juga, nyunat juga, sampai berelo duitnya itu. Ya, kadang-kadang dipanggil datang. Alhamdulillah. Kewajiban nyari rezeki laki-laki Islam, perempuan hanya memelihara, apalagi perempuan kerja. Tapi kebanyakan terbalik, bini kerja, laki tidur mulu. Ada ini lebih jayus laki-lakinya begitu Pak, baunya surga gak dapat. Na'udzubillah min. Hadirin kaum muslimin,
Yang berikutnya kata Nabi 4 macam wanita penghuni neraka. Nah, kelihatan nih. Model bagaimana Ustaz? Kata Nabi pertama, imra'atan baziyatan lisan ala zawjiha. Perempuan yang mulutnya kasar sama laki. Kalau dia kasar sama suaminya, surga tertutup. Bagaimana kalau istri orang kasar sama laki orang? Kan banyak, Bu. Ini kejadian. Biar dia sembahyang tunggang donggeng, nggak ada artinya. Sebab dia menyakiti orang lain. Pokoknya gue masih sekian. Pokoknya harga sekian, enggak. Jangan. Makanya ngaji, Bu. Orang yang ngaji hatinya lunak. Betul. Makanya ngaji berat. Sebab kata Nabi, orang yang hadir ke majelis ilmu dibanding sholat 1000 rakaat, sholat sunat 1000 rakaat, masih bagusan ngaji. Kenapa? Nggak ada artinya sholat kalau nggak tolakul ilmi. Di zaman Nabi di Madinah ada cerita begini, Bang nih. Ini bukan rekayasa. Perlunya ilmu. Dulu di Madinah 14 abad yang lalu, yang udah pada umroh haji kan melihat sekarang Madinah kan, masya Allah, Bu. 14 abad masjid Madinah kayak apa? Situasi Madinah kayak apa? Sepi, belum ada listrik, belum ada apa-apa. Ada peristiwa yang tidak pernah dilupakan oleh orang yang beriman. Apa Ustaz? Satu ketika Nabi kharajan Nabi min masjid. Nabi keluar dari masjid habis asar. Nabi kan punya CCTV, Bang. Dalam bahasa agama namanya wahyu. Wahyu itu siapa? Jibril alaihis. Enak jadi Nabi mah kemana-mana dibimbing sama Jibril. Kita siapa ngebimbing? Kita jangankan mati hidup aja nggak jelas, Pak. Betul? Ya. Boro-boro mati sekarang hidup pusing. Orang bodo amat mati bagaimana yang hidup. Nah ini nih yang manusia yang begini matinya nggak jelas. Gue mau bagaimana aja, lah bagaimana aja begitu. Jangan ngebebanin orang lain hidup. Ya, di dunia kita perlu, akhirat juga perlu. Maka nanti dalam pengajian utamakan kepentingan akhirat dan jangan sepelekan urusan dunia. Ini kita kalau kumpul nih, dunianya ada makanan, nasi, akhiratnya ada taklim. Nabi keluar dari masjid habis asar. Di masjid ada 2 orang yang nggak keluar. Yang satu lagi tidur, minyak ngorok gitu. Yang satu lagi sholat. Begitu Nabi keluar, di ujung ada Jaruk Madinah. Ternyata di depan Jaruk ada setan, Bu, iblis. Lagi ngerandai aja begitu, iblis. Kelihatan, Bu. Nabi sebagai sosok manusia yang rahmatan lil alamin dikasih tahu sama Jibril, Muhammad, somebody in front of you is devil. No, di depan engkau bukan orang, tampangnya orang tapi iblis. Dikasih lain. Enak deh Nabi. Begitu ketemu, Nabi nanya dulu. Nabi nanya iblis. Iblis kalah dulu, kalah serobot sama Nabi. Apa kata Nabi? Ya iblis lima tasma'uhuna. Iblis kaget. Ngapain di depan masjid? Ancelang-oncelong, langak-longok. Nggak masuk di luar masjid. Kata Nabi, ngapain? Iblis jawab, saya lagi ngeliatin orang yang sholat. Tidak ada yang sholat. Kata Nabi, silakan. Itu umatku lagi munajat kepada Allah. Engkau goda. Ini ngomong langsung, Pak. Kata iblis, nih. Aku tidak goda umatmu yang lagi sholat. Kenapa? Aku takut sama yang tidur. Lah, nggak nyambung ya? Kenapa takut sama yang tidur? Yang tidur punya ilmu, yang sholat nggak ada ilmunya.
Pas sembahyang nggak begitu bang, megangin HP, mata nggak dicek kawin, pas milih begitu. Nggak pakai ilmu. Maka kata iblis, umatmu yang sholat tidak aku ganggu. Nggak diganggu ke sholatnya nggak diterima Muhammad. Nabi bukan berarti ngaji nanya sama iblis. Iblis lebih cerdik. Umatmu lagi sholat, aku nggak ganggu. Tapi aku diam di luar. Ini jadi pelajaran. Aku tidak ganggu juga yang tidur. Sebab yang tidur aku takut sama yang tidur. Yang tidur ilmunya banyak. Kalau aku ganggu, dia bangun, ngelihat yang lagi sholat salah, maka yang tidur nggak benerin sholat. Jadi yang sholat nggak diganggu, yang tidur nggak diganggu. Kata iblis, Allah kejo Muhammad, ya, dia nggak pernah mengganggu orang yang malas. Nggak diganggu dia malas. Yang diganggu yang mau hadir ke masjid. Nih bapak-bapak asal mau ke masjid. Ya, berat ibu-ibu ke majlis taklim. Asal ke majlis taklim ada aja godaannya. Kaki kayak ada lem tikusnya. Ya, ini kalau bukan iman bu, nggak datang ibunya. Di hujan kemana-mana sampai bu. Di bang kondangan atuh. Ibu-ibu makan asal keluar. Ya hujan. Yang tergede dah, ngomong gak hadir. Lah gede bisa hujan. Coba kalau kondangan. Gua ada payung. Ikut gua. Berat ibu. Sebab iblis tidak sedetik pun berhenti menggoda umat manusia. Lihat tidak, banyak orang yang keiblisan, kesetanan, belum ada setan ke orang. Maka tanda-tanda perempuan penghuni neraka, perempuan yang mulutnya Masya Allah, dia ngomong sama siapa nggak ada akhlak kalimah. Kasih tahu kok, lu jangan begitu dulu. Sama laki rumahnya udah ngejebuk ngomong, gue menyesal kalau malu. Lah nyesel anak tiga. Ya betul. Nah itu yang tiga ngapain itu kalau nggak ngulet bareng-bareng? Ya, jangan bilang begitu. Semua ditakdirkan Allah, manusia berusaha. Jadi lisanul baziyatul lisan ala zawjiha. Mulutnya Pak, ada racunnya. Kalau ngomong sama laki-laki jadi kesel. Ngomong sama orangnya. Itu dicap sama Allah. Andai kata dia sholat dan rajin, sedekah dan rajin, nggak ada artinya bu. Maka Islam rahmatan lil wa in ghaba anha zawjuha. Ya. Yang kedua, kata Nabi, imra'atun tukallifu zawjaha malah tapi. Jadi bini jangan ngeberatin laki. Dulu kita masih kerja, sekarang udah berhenti Pak. Bang, wayahnya dah sekarang mah saya minta cerai sama abang. Abang udah gak kerja. Jangan. Berikan semangat bang. Ini ada kesempatan abang udah gak kerja. Sering-sering ke masjid bang malam. Ayo bang, abang jadi imam saya makmum. Begitu. Dah sekarang mah gantian dah. Udah pulangin gue cerai, gue udah resep lihat dulu. Itu perempuan begitu pop, lihat hubungannya semeter setengah udah jauh kita. Ada nggak perempuan yang begitu? Gue nyesel sama lo kawin, tapi anak tiga, motor punya, rumah ada, masih nyesel baik. Kurang apa lo jenau? Nah ya betul. Yang ketiga, imra'atun la tasul nafsaha. Tastul nafsaha. Perempuan, ada perempuannya rumah tangganya nempel, tapi sama laki kayak misal aja bu. Mau kemana Pak? Mana usaha? Laki kayak begitu. Ya. Itu perempuan belas banget saya itu. Saya mau Ustaz dipulangin syukur, dengan dipulangin, gua gini-gini masih laku sama orang. Itu kalau bisa yang begitu model sumpah mau basah bu. Oh istighfar. Jangan somse. Lu cakep banget kagak, lu jelek kagak, cakep belum sampai. Jangan ya. Maka imra'atun la tastul nafsaha 'ala rijal. Perempuannya begitu bu. Jadi nggak punya ukuran, orangnya nggak punya akhlakul karimah. Maaf ya ini. Ada perempuan, ada dangdut, nyumbang, ngawer, makanya nyanyi. Ya, kelihatannya nyumbang.
Kalau lakinya nggak ridho kok dosa itu. Apalagi laki-laki. Maka kemarin terus terang aja banyak. Ada orang ini lakinya hampir 3 bulan bininya kabur. Kemarin dan ngomong bagaimana kayak ini? Bagaimana sebabnya? Itu laki. Gue nggak ngerti malah. Ini HP begini bahaya nih Pak nih. Android ya? Gue bawa ya. Gue mah HP kayak begini Bang. Ini dosanya kurang Bang. Haji Darman telepon. Halo, ya, udah. Ini yang begitu Bang. Ini HP dibeli 3 juta nggak dijual nih, banyak kenang-kenangan ini. Bu, Tua, jangan disia-siakan. lu kan nyandung bini muda karena bini tua lu. Lu dasar bini tua. Kadang jujur, kadang bilang. Sekarang dapat obekan dia bagaikan lu makin kawin malam Cikampek kan anjing lu. Tepuk tangan apa? Berarti kayak gambelin lu. Ya, pusing banget jadi orang kita jadi hutan pusing. Yang datang yang dicantum dulu. Saya bagaimana sih supaya muda biar mati biar anaknya saya ngurus ya Allah. Laki dibikin belangsak sama bini tua. Ada itu. Kampung Keramat ada. Jangan disebut namanya. Siapa kayak ada ya bukan? Gua bikin belangsak ya. Jangan.